Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Walaupun pelajaran kali ini kalian masih berada di rumah masing-masing dengan melalui daring ini. Eh, Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, marilah kita buka pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjutkan, kalian isi terlebih dahulu ya absensi kelas yang berada di Google Form yang telah saya kirimkan di WA Group. Setelah itu, mari kita mulai pelajaran kali ini. Pada pelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin, yakni teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kita bahas kemarin yakni pada tahap pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya di sini ada ciri teks eksplanasi. Yang kemarin kan sudah dibahas. Apa kalian ingat apa itu teks eksplanasi? Cirinya? Ya, teks eksplanasi mempunyai 3 ciri. Yang pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Ya, dalam fakta ini dirangkai dengan pola kronologis atau pola kausalitas. Ya, itu tadi ulasan tentang pertemuan pada minggu kemarin yang membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk pembahasan selanjutnya tentang teks eksplanasi, bisa kalian simak pada video berikut ini. Perhatikan dengan baik video berikut agar kalian tidak salah paham mengenai pembahasan pada minggu ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya dan sakit di masa pandemi corona kali ini. Saat ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Masih bersama dengan Pak Najmi di sini. Apakah kalian pernah membaca tentang fenomena-fenomena alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain? Ataupun fenomena sosial seperti adanya demo atau fenomena tentang budaya seperti adanya pagelaran wayang, adanya pementasan seni. Itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama yakni mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Jadi, apabila ada teks yang mengandung hoaks, itu tidak dibenarkan pada teks eksplanasi ini karena dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Contohnya, yakni ada pada wacana berikut ini. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung.
Teks wacana tersebut merupakan teks eksplanasi yang berpola kronologis yang ditandai dengan adanya kata sejak dan kemudian. Isi teks eksplanasi. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, maka dalam uraiannya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya bersifat kronologis atau urutan kejadian. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yakni pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya secara umum. Yang kedua, deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan teks penutup yang sifatnya tidak wajib. Teks penutup di sini adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Yang selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Setelah menentukan topik, kemudian menyusun kerangka teks, yakni mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik ini dapat disusun menggunakan pola kronologis atau pola kausalitas. Setelah menyusun kerangka teks, yang selanjutnya yakni mengumpulkan bahan, dapat berupa bahan atau pendapat para ahli terkait kejadian yang akan dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya dari observasi lapangan atau studi literatur. Setelah mengumpulkan bahan, langkah terakhir yakni mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dengan memperhatikan struktur baku dan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Yang selanjutnya ada contoh dari teks eksplanasi. Dalam contoh tersebut, kalian bisa membaca dengan mandiri contoh teks eksplanasi tersebut. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video pembelajaran pada minggu ini. Kalian pasti sudah memahami tentang apa itu teks eksplanasi. Ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi bisa kalian baca lagi kalau kalian menulis. Itu tadi pembelajaran teks eksplanasi pada minggu ini. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu merupakan pengertian umum dari teks eksplanasi yang telah kalian pelajari pada video yang telah Bapak putar tadi. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di WA group. Nanti Bapak akan menjawab di situ ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan teks eksplanasi yang berada di sekitar kalian atau tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kalian. Nanti dikumpulkan di WA group pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian di rumah bisa belajar dengan baik, tetap sehat,
jaga imunitas, tetap makan bergizi supaya kalian tidak sakit dan tidak tertular dengan virus corona. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.